Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita bakal bahas terkait tips dan trik di website print on demand yaitu Redbubble. Nah, kali ini saya mau kasih tips nih buat teman-teman bagaimana step by stepnya saya dalam menghasilkan satu desain dalam suatu hari ya. Maksudnya bagaimana sih kita bisa menentukan desain apa yang akan kita buat di hari ini. Nah, teman-teman kan pasti banyak yang bingung. Mau mulai dari mana, mau mulai desain dari mana. Nah, saya bakal bahas terkait step by stepnya. Maka teman-teman jangan sampai tinggalin, terus pantengin video ini sampai selesai. Oke ya, kita lanjut. Kita pertama buka nih website Redbubble. Nah, ini udah kebuka. Lalu ada satu website yang aku rekomendasikan buat teman-teman yaitu namanya ini bubblespeeder.com. Nah, di sini kita bakal mencari suatu tema desain yang sedang tren. Caranya bagaimana? Kita ulas satu persatu ya. Nah, jadi ini adalah popular Redbubble keyword. Pertama, nah, di sini ada search, di sini ada kategori filter. Biasanya saya langsung cari di stiker, lalu tambahkan lagi di t-shirt. Nah, nanti teman-teman bisa cari satu persatu atau bahkan di combine 3 produk atau 2 produk. Kalau saya ini biasanya stiker sama t-shirt karena memang saya lebih fokus di sana, lebih seneng bikin stiker dan bikin t-shirt. Nah, yang kedua di sini ada rank trend. Jadi ini ranking trendingnya ya. Di sini ada 7.000 ke bawah sampai 9.000 ke atas. Nah, kita langsung geser aja menuju angka minimal trennya itu bisa 500 lah. 500 ke atas. Lalu untuk trending topnya, kalau saya biasanya saya agak rendahin, nggak terlalu tinggi. Karena biasanya kalau kita main di tren-tren yang paling atas di top-top itu biasanya persaingannya tambah ketat. Makanya saya turunin dikit. Paling di angka 5 ribuan. Jadi rank trennya yang saya bakal cari itu di antara 500 sampai 5.000. Nah, selanjutnya kompetisi nih. Kita mau main di kompetisi berapa? Kita ini kan belum diaktifkan. Kita aktifkan dulu, kita checklist. Nah, kita akan main di kompetisi sekitar, kalau saya sarankan teman-teman jangan berkompetisi di trending-trending atau penjualan desain yang tinggi-tinggi ya. Maksudnya kompetitornya jangan banyak-banyak. Ya maksimal di 5.000 lah, tapi kalau ini kita pakai 2.000 aja. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Ini masih dalam taraf aman lah. Kalau yang paling gede itu kan bisa 200.000, 500.000, dan seterusnya. Itu persaingannya ketat banget. Lalu yang ketiga yaitu trademarknya. Teman-teman jangan ambil yang merah atau kuning. Pilihlah yang hijau. Makanya kita uncheck yang merah dan yang kuning. Nah, ini adalah hasil dari settingan kita di atas. Kita mau ambil di kategori stiker, kategori t-shirt, lalu di rank trennya yang sekian, lalu maksimum kompetisinya di 2000-an. Lalu muncullah nih
ada beberapa tema. Nah, dari sini ini diambil dari dua website ya. Redbubble ini, logo Redbubble sama Merch by Amazon. Jadi ini sudah kiblat yang top lah. Apalagi Amazon itu kan yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya mau bikin akun di Amazon aja belum jadi-jadi karena terlalu ribetnya di sana. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Ada pertama ini apa? Extraordinary Attorney Woo. Nah, di sini kan ada trennya nih. Ranknya di angka sekian 1600, lalu kompetisinya di angka 1400-an. Kategorinya stiker, trademarknya hijau. Wah, bagus berarti ya. Lalu kita klik aja yang di tren ini. Nanti beralih langsung ke Google Trends. Nah, kita cek nih. Di sini kita akan melihat data tren itu ada di wilayah mana, di negara mana. Apakah itu negara target penjualan kita? Apakah itu negara yang banyak membeli di website print on demand kita, baik Redbubble dan sebagainya. Ternyata trending tersebut ada di negara Filipina yang paling besar, Myanmar, Singapura, artinya di grupnya ASEAN ya. Lalu topik terkaitnya profesi, episode. Mungkin ini sebuah kayak sinetron atau film. Nah, kalau biasanya saya nggak pakai nih negara-negara yang ini. Biasanya saya pakainya di negara-negara yang di sini nih. Di Amerika, Kanada, lalu Eropa, apalagi Australia. Itu kan negara munculnya Redbubble ya. Dibikin Redbubble itu di Australia, teman-teman. Makanya nggak mau pakai, lalu kita silang aja, kita cari yang lain. Gracie Abrams. Apa? Kita coba lihat. Myanmar, Filipina. Langsung kita skip. Fiona Apple. Nah nih. Oh, peminatnya nih ya, grafiknya ya. Lalu di negara mana? Amerika, Selandia Baru, Irlandia, Kanada, Uruguay ya. Cocok berarti. Australia juga masuk. Langsung aja kita ambil. Oh, ternyata ini penyanyi dan penulis lagu. Kita langsung ke Google, kita pastekan, kita telusuri nih siapa sih Fiona Apple. Ini ada gambarnya, ini ada datanya. Penyanyi, penulis lagu, dan pianis Amerika. Album debutnya Tidal dirilis pada tahun 1996 dan menerima Grammy Award. Best Female Rock Vocal Performance untuk single Criminal. Kelahiran, usia sekarang 44, kotanya New York. Kalau saya sih, kalau terkait orang ya, agak riskan. Kita bisa cek sih trademarknya itu pertama di TM Han. Jadi teman-teman bisa buka tmhan.com, di search, di multi search dulu, di search. Oh, nggak ada ya trademarknya. Lalu di split search kita search, nah kan. Walaupun tadi kan terlihat di trennya bubble speeder ini TM ya, artinya kan harusnya hijau, harusnya aman. Tapi kita nggak boleh terlena, nggak boleh pakai itu aja. Kita pakai lagi nih TM Han. Ini agak lebih selektif lagi dalam memilih tema-tema yang ada trademarknya apa enggak. Ternyata benar di sini bahkan pernah dulu diregistrasi lagi dan ini yang terbaru.
masih live, artinya ini masih berlaku dan kita nggak boleh pakai nih teman-teman, kita harus skip. Artinya kita balik lagi cari di sini sampai kita benar-benar dapat kategori yang aman. Coba yang ini, car seat headrest. Amerika, Kanada, Irlandia, pencariannya cukup bagus. Kita copy, terkait apa nih, grup musik juga. Ya, memang teman-teman di sini perlu selektif dan sabar ya, karena kita kan membangun sebuah toko di Redbubble ini harus benar-benar hati-hati teman-teman, karena yang sudah-sudah itu pengalaman kita itu nggak enak banget dulu di tahun 2020-an ke bawah itu. Redbubble ini sangat-sangat sensitif. Sedikit saja teman-teman punya kesalahan itu toko langsung dibabat habis. Bahkan IP address dan semua jejak digitalnya ketika teman-teman mau buka toko lagi di sana, kalau teman-teman sudah melanggar itu bakal kena lagi. Hebatnya mereka itu di situ dulu. Sempet sih saya pernah bikin toko beberapa juga kena teman-teman, pernah kena juga, sekali buka besoknya langsung ke close, langsung di ban. Itu gara-gara dulu memang santer dari negara Indonesia ini banyak sekali plagiat ya, banyak sekali pelanggaran, jadi sampai segitunya mereka. Nah, makanya teman-teman yang sekarang yang sudah berhasil bikin toko di Redbubble benar-benar dijaga, di eman-eman, jangan sampai kita bikin karya itu yang melanggar. Nah teman-teman, saya baru agak punya menemukan The Secret History ini, sebuah karya buku. Di sini sih kalau di multi search ini masih aman. Terus kita search lagi di split search. Nah, ini sih kata-kata baku ya di bahasa Inggris ya. The secret itu kan sebuah kata yang biasa. Lalu untuk mencari yang lebih sensitif lagi terkait trademark, ada nih namanya trademark Kia. Teman-teman bisa trademarkia.com, tarik lagi di sana. Nah, yang terkait buku nggak ada ya di sini ya. Berarti insya Allah kalau kita bikin desain terkait The Secret History ini
harusnya aman ya. Nah, sekarang prosesnya kita cari di Redbubble terkait The Secret History. Nah kan, di sini berhasil didapatkan ada 1972 hasil. Artinya ini belum besar-besar banget. Masih peluangnya masih cukup baik buat teman-teman bersaing di sana. Lalu kita cari yang best selling, yang penjualannya terbanyak. Nah, ini sepertinya isi bukunya ya. Suatu kata-kata di dalam bukunya yang fenomenal. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa lebih menyelidiki terkait The Secret History ini, baik di Google, di mana aja teman-teman cari. Ini kayaknya toko-tokonya. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil kata-katanya. Ini ya. Ambil kata-katanya lalu di desain ulang. Misalnya gini. Kalau untuk desain sih saya nyaranin teman-teman bisa pakai yang paling gampang. Pakai ini Canva teman-teman. Nah ini Canva. Kalau aku saranin teman-teman beli aja deh, beli aja yang pro. Kalau di sini kan jadi gini, Canva ini pro-nya itu kalau nggak salah hampir 200 ribuan ya. Nah tapi bagusnya di Canva ini ketika kita beli pro itu bisa dibagi ke 5 orang. Nah, biar caranya kita bisa dapat murah gimana? Kemarin saya nemu nih. Nah, ini. Jadi ada website yang nyediain buat kita lebih mudah beli Canva dalam mode pro. Nah ini jadi ada istilahnya patungan teman-teman. Jadi 5 orang ini patungan beli satu. Tapi modalnya nanti yang ngurus sih ini websitenya namanya seakun.id. Nah misalnya ini mana? Nah ini Canva. Lebih murah teman-teman daripada teman-teman harus beli satu bulannya bisa 200-an. Ini cuma berapa ini? 29.000 teman-teman bisa pakai sebulan dengan mode pro. Enak gak? Ya enak karena murah, mereka patungan, teman-teman bisa pakai sepuasnya dengan mode pro karena Canva ini tergolong suatu tools desain yang mudah banget buat teman-teman, dan elemennya itu udah
komplit banget. Jadi teman-teman mau bikin desain kayak apa aja enak lah pakai ini, simple. Aku contohin ya, tadi pakai uh, tema tadi kita bikin pertama lembar kerjanya 4000 sama 5000 pixel ya, create new design. Nah, di sini ada lembar kerja, lalu ini ada elements, ada teks, ada style. Kita ambil langsung yang teks karena tadi kan terkait tipografi ya. Kan itu buku jadul ya, berarti kita pilihlah ini retro ya. Terus tadi terkait apa ya, saya lupa. The Secret History. Kita copy, kita paste di sini. Kita atur nih, terlalu line spacingnya kurang, nah kita atur. Terus buat ikonnya apa? Tadi kan buku ya, mana tadi? Nah ini, maka kita cari aja elemennya book, search deh. Wah, banyak banget kan, banyak banget elemen yang bisa kita. Nah ini tanda-tanda kayak ini pro. Kalau teman-teman cuma daftar Canva yang free bakal susah banget. Pertama, teman-teman nggak bisa save mode PNG, dan save-nya nanti mode terbatas, nggak bisa maksimal. Lalu yang mode-mode pro ini teman-teman nggak bisa pakai, terbatas banget. Kan cuma 29.000 ya, sama admin dan sebagainya 33.000 lah. Itu sebulan teman-teman bisa pakai, menghasilkan karya. Bahkan sehari bisa membuat 30 desain langsung di-upload di Redbubble. Sebulan bisa dapat banyak kan. Bahkan gini, misalnya teman-teman bisa maksimal di desain setiap hari, bikin aja 100 desain pakai ini, banyak kan. Kalau memang ngupload di Redbubble itu kan ada maksimalnya hanya 60 desain per hari. Ya yang lain disimpan aja, disimpan buat nanti ketika teman-teman nggak update Canva lagi, kan teman-teman masih nyimpan banyak desain buat diupload di tiap harinya. Jadi teman-teman harus maksimalin nanti kalau sudah beli pro-nya di Canva. Nah, kita ambil aja yang warna-warnanya mirip ya. Ya ini. Oke. Terus kita copy lagi dia, buat kata-kata yang penulisnya. Donatar. Tartnya T-nya double. Kita kecilin. Nah, cukup ya. Udah gini. Langsung kita save, download, mode PNG ya, jangan yang JPEG. Kalau JPEG nanti backgroundnya putih teman-teman, nggak bisa tembus ke kaos atau uh, ke badan printing ya. Misalnya nanti kalau dicetak di kain atau kaos nanti ada background putihnya, nggak bisa transparan. Kalau PNG ini bisa transparan. Ini udah checklist transparent background, download.
proses, sudah jadi nih. Kita open. Nah, kayak gini jadinya. Ini kenapa hitam? Karena transparan nih. Ini nggak putih, tapi transparan, tembus. Jadi nanti kalau diupload di Redbubble, di kaos itu jadi bagus. Nah, gitu ya. Untuk tips kali ini, teman-teman buat nyari ide bisa pakai website tersebut, dan jangan lupa tetap dicek trademarknya berkali-kali, walaupun di sini sudah kita centang yang hijau, bukan berarti dia sudah aman. Harus kita masih cari di TM Hunt, cari lagi di Trademarkia, biar benar-benar kita nyatain ini desain yang bisa kita create buat di-upload di Redbubble. Oke ya, gitu aja dulu buat teman-teman. Simak terus video-video berikutnya. Semoga berkah, semoga bisa segera cuan dari website-website print on demand. Tidak cuma Redbubble dan yang lainnya, masih ada banyak. Dan thank you.